Perkenalkan, nama saya Pranstian Dika Sembiring, saya dari Politeknik Negeri Medan dengan jurusan Teknik Komputer D3. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya berkesempatan membawa materi untuk pertemuan kedua, yaitu uh, pertemuan praktik ya. Untuk kedua ini praktik dengan judul menyiapkan lingkungan kerja dan menjalankan project. Nah, ini nama project kita, Project Smart Present Pro. Nah, jadi sebelum kita masuk untuk menyiapkan lingkungan kerja, perlu diketahui bahwa proyek kerja ini menggunakan framework Laravel. Nah, karena menggunakan Laravel, jadi sebelumnya itu uh, kita perlu mengetahui konsep ya, MVC, yaitu sebuah konsep dari Laravel itu sendiri yang memisah logika program menjadi 3 bagian utama gitu. Nah, ini ada model, view, control. Nah, komponen model ini bisa dilihat dalam struktur foldernya itu di app/models. Kalau untuk view itu ada di resource/view, dan kalau controller dia ada di app http/controller. Nah, mungkin jelasnya nanti kita akan lihat ya di file projectnya langsung gitu. Tapi sebelumnya itu apa sih model, view itu, controller itu apa gitu ya. Nah, sebenarnya singkat saja kita bikin contohnya itu model itu dia contohnya itu seperti tempat penampungan ya, atau gudang bisa dibilang, karena uh, perannya dari model ini di sini dia itu berperan sebagai pengelola ya, pengelola data. Nah, di sini mengelola itu maksudnya ada banyak, ada mengambil gitu, menyimpan, update, hapus gitu. Pokoknya itu logika-logika data dan erat kaitannya ini ke database gitu. Ini adalah model. Nah, ini akan berhubungan ke model gitu ya. Nah, kemudian ada view. View ini dia contohnya itu seperti tampilan yang dilihat oleh user itu sendiri gitu. Contohnya inilah, PPT kita ini, view yang kita lihat gitu. Nah, ini view. Nah, itu nanti akan ada di ini, di folder approach/view gitu. Nanti semua yang dalam bagian itu akan dimasukkan ke situ gitu. Nah, ini ya jelas lah ya peranannya itu untuk mengatur tampilan. Ya, contohnya itu HTML, CSS, Blade gitu ya, ke pengguna gitu. Pokoknya tampilan yang dilihat pengguna gitu. Dan ketiga ini ada controller. Nah, controller ini bisa dilihat dia itu ada di app http/controller. Nah, peranan dari controller ini sendiri pun dia sebagai perantara ya, bisa dibilang perantara. Contohnya dia perantara ya untuk mengatur lah antara si gudang tadi ya, atau model ini dengan view atau tampilan gitu. Nanti bisa dilihat pada gambar ini ya, pada grafik ini. Dia seperti ini ya alur pertama kerjanya. Pertama di view ya, ada sebuah request data. Ya, entah mungkin contohnya user ini pengen menampilkan gambar pisang goreng gitu ya, pisang goreng. Berarti request datanya itu pisang goreng gitu ya, gambar pisang goreng. Nah, ini akan dikirim ke controller dan controller akan meneruskannya ke model. Nah, request gambar pisang goreng tadi teruskan di model, dan di model akan dikelola atau diolah lah. Maksudnya di sini diolah ya, dicari di dalam database itu, tempat menyimpan itu ada nggak gambar pisang goreng gitu. Nah, kalau ada, maka gambar pisang goreng itu tadi, data itu ya kan, akan dikembalikan ke controller. Untuk di controller ini nanti akan dikirim lagi atau diteruskan ke view untuk ditampilkan. Ya, mungkin tadi kan karena gambar pisang goreng requestnya ya akan ditampilkan pisang goreng gitu. Nah, begitu dia sekilas tentang MVC ya, model, view, controller. Selanjutnya, baru kita masuk ke topik kita hari ini, yaitu menjalankan project. Sebelum menjalankan project, perlulah kita mempersiapkan alat kerja kita. Nah, ada beberapa alat kerja yang kita perlukan. Yang pasti itu adalah Laravel, kemudian Composer. Nah, Composer ini manajer PHP lah, bisa dibilang ya. Manajer PHP, kemudian ada Node.js. Ya, Node.js ini seperti banyak lagi ya, Blade, kemudian Piet gitu ya, itu tuh untuk front end lah ya, bisa dibilang untuk mengelola aset front end gitu. Kemudian Laragon ini untuk database gitu ya, manager database, manager data.
Nah, sebenarnya kita bisa saja tidak menggunakan Laragon, bisa saja menggunakan XMPP bebas ya. Tapi di sini saya memilih Laragon karena Laragon ini lebih praktis gitu ya. Nah, untuk install ini semua nanti bisa kita dasari dengan Laragon. Kita install Laragon, kemudian di Laragon ini ada komposer bawaan, kemudian kita akan install langsung Laravel itu dari Laragon itu sendiri. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke tutorial mendownloadnya. Kita akan download Laragon. Sebenarnya kalau teman-teman pengen install ya, bisa saja ikuti panduan yang ada di website resminya Laravel di installation ini. Ini ada semua cara konfigurasi, setting gitu ya, dan instalasi dari Laravel itu sendiri sudah ada di sini. Tapi karena kita akan coba install dari Laragon itu, kita akan download pertama kali Laragon. Nah, Laragon ini memiliki banyak versi ya. Yang sekarang itu coba kita lihat, itu sekarang ada di versi 8, tapi di sini saya lebih suka ya menggunakan versi 6. Nah, versi 6, nah ini dia dari GitHub. Nah, klik link ini, kemudian akan otomatis mendownload. Nah, di sini filenya akan mulai mendownload ya. Nah, di sini karena saya sudah punya aplikasinya, jadi saya tidak usah lagi mendownloadnya lagi. Dan untuk instalasi Laragon ini pun cukup simple ya. Ketika filenya sudah berhasil di-download, double klik, kemudian next saja sampai habis. Itu akan dia install ya. Itu tidak susah kok. Nah, saya rasa teman-teman bisa ya install Laragon itu. Nah, anggap kita sudah install Laragon lalu dibuka, beginilah tampilan awal dari Laragon itu sendiri. Perlu diketahui bahwa untuk tampilan pertama Laragon ini ada gini dia, kalau di start dia akan mulai, dia akan otomatis ke sini tampilannya begini ya. Nah, karena ini bukan Laragon baru install ya, pasti saya sudah menambahkan beberapa fitur ya. Menambahkan ya, contohnya ini PHP, saya sudah menambahkan PHP versi 8.3, 8.1, 8.4 ya. Sebenarnya teman-teman juga bisa gitu ya menambahkan PHP admin gitu ya, karena kita kan tidak terbiasa ya menggunakan HDSQL ini. Nah, ini bisa ditambahkan juga PHP adminnya versi berapa gitu, atau MySQL-nya versi berapa gitu. Nah, itu bebas ya. Itu bisa nanti teman-teman download di website resminya PHP admin gitu ya untuk menyesuaikan versinya. Dan caranya bagaimana ya untuk mengganti versinya itu? Karena gampang, kalian tinggal klik tombol root, dia akan masuk ke www, ya kan, folder Laragon www. Nah, kita kembali ke Laragon, masuk ke bin, masuk ya ke bin. Nah, di sini ini ada banyak folder, Composer gitu ya, ada Grok, MySQL gitu ya. Contoh kalau kita mau ini ya, download versi PHP gitu ya, tinggal cari php.net. Nah, nanti sini kita akan download gitu ya, download. Nah, mau versi yang berapa gitu. Contoh versi 8.5. Ya kan, ketika diklik, dia akan download. Nah, ketika download, ya, selesai download, dan file downloadannya tadi bisa teman-teman ekstrak ke sini. Ekstrak masukkan ke sini, maka nanti dia di Laragon di PHP ini, di versi ini dia akan tambah gitu. Cukup simple ya kan. Nah, sama juga untuk semua, untuk PHP admin juga gitu, MySQL juga gitu, Node.js juga gitu. Dia cukup download, lalu ekstrak di file masing-masing ya. Kalau dia Node.js ya di Node.js gitu. Nah, mungkin di sini saya tidak terlalu menjelaskan bagian cara ganti versi ya, karena itu menurut saya sudah cukup banyak tutorialnya di YouTube. Teman-teman bisa search sendiri di YouTube gitu ya. Nah, baik. Mungkin ketika sudah selesai misalnya Laragonnya, nah nanti karena Laragon ini ada komposer bawaan, nah jadi kita cukup tinggal klik Quick App, kemudian Laravel, klik,
Nah, beri nama project apa yang mau kita bikin, maka dia akan otomatis membuat project baru. Nah, tapi karena hari ini kita akan menjalankan ya project yang sudah ada, yaitu project kita ini tadi, project website absensi. Kita masuk ke GitHub saya. Nah, ini dia. Teman-teman bisa cari nanti GitHub saya. Namanya Franz 1. Nah, di repository Present Pro ya. Nah, ini semua filenya. Nah, ini juga cara-cara menjalankan dari web ini. Baik, langsung saja kita download ya. Download. Ini tekan di sini akan download. Tapi karena saya sudah mendownload filenya ini dia Present Pro main. Ya, download set. Nah, Present Pro main 1 karena kita sudah ada sebelumnya. Nah, baiklah, karena kita sudah download, hal yang pertama kita lakukan itu untuk menjalankan project ini, kita pastinya akan mengekstrak file yang kita download tadi ke www.root. Nah, ini sebelumnya saya sudah install, saya sudah buat di sini. Coba kita hapus. Nah, ini kan projectnya tadi. Coba kita hapus saja lah ya biar clear. Nah, dari yang download tadi ini zip 1 kita copy masuk ke sini, kemudian ke Aragon, masuk ke folder root www, paste di sini, kemudian ekstrak di sini. Nah, dia akan mengekstrak di sini. Dan ini semua file. Nah, lanjutnya kita akan masuk ke VS Code. Nah, kita akan masuk ke VS Code. Ini kita close. Ini dia tampilan Visual Studio Code dari file kita tadi. Nah, selanjutnya setelah kita mengekstrak file project kita ke file root Aragon, selanjutnya hal yang perlu kita lakukan selanjutnya ialah menambahkan database. Jadi kita masuk ke dalam PHP MyAdmin ya, di Laragon. Sebentar. Nah, ini sebenarnya ini nama database-nya ya, nama database project kita. Tapi karena kita sini ingin mendemokan cara mengambil atau menjalankan project dari GitHub ya. Jadi kita bikin baru lagi. Contohnya kita sini bikin testing web testing Present Pro lah ya, Present Pro gitu. Testing Present Pro. Maka di sini sudah terbuat testing Present Pro. Kita akan import database-nya. Oh iya, database ini bisa teman-teman dapat dari file downloadan zip tadi. Ini dibuka. Kemudian dia di dalam folder database. Bedain ya, jangan salah. Ini ada S-nya, databases gitu. Nah, dia di sini ada filenya. Nah, jadi karena kita tadi sudah kita ekspor ya, database, kita akan ambil di sini, kita copy, import, kita paste alamatnya, alamat directory. Nah, kita ambil ini. Oke, kita import. Nah, importnya successful. Nah, dengan nama database testing Present Pro. Nah, untuk database-nya kita sudah buat. Sekarang kita lanjutkan untuk mengkoneksikannya ya. Nah, karena kita ini mengambil project dari GitHub, dan di mana GitHub itu pada saat push itu tidak menyertakan vendor. Nah, yang pertama kita akan lakukan ialah install Composer. Nah, karena Composer ini penting ya untuk manajemen paket-paket ya yang mau kita tambahin gitu. Nah, pertama kita install Composer, kita masuk ke foldernya, folder project kita, Present Pro. Nah, ini perintah untuk menginstal Composer. Nah, ini
proses installing ini tergantung kecepatan dari internet ya. Kalau internetnya kencang, maka dia akan cepat. Kita tunggu saja. Baik teman-teman, ini prosesnya cukup lama ya. Untuk install tergantung kecepatan internet ya kan. Nah, beginilah kira-kira kalau komposernya sudah berhasil diinstal ya. Tampilannya gini, dan ada notifikasi down ya, dan baiklah. Selanjutnya, oh iya, saya lupa. Kalau teman-teman pun pengen lihat cara instalasinya, itu bisa langsung aja ke GitHub saya. Di situ juga tadi ada kan. Mungkin kita langsung masuk saja ke situ. Tadi kita sudah nih di readme-nya. Tadi kita sudah mengkopinya, kita sudah download, kita ekstrak. Kemudian tadi kita sudah install Composer. Nah, selanjutnya kita install npm ya. npm install, kita copy saja. Masuk ke sini. Ini install. Ini untuk menginstal aset ya. Untuk front end. Nah, ini juga tergantung kecepatan jaringan ya. Kalau jaringannya, wah, cepat juga ya jaringan saya. Nih, ini tampilannya kalau sudah berhasil npm install, dan selanjutnya kita melakukan npm run build gitu ya. Nih, di bawahnya. Kita copy saja, masuk, tinggal paste. Nah, dia akan membuat folder. Nah, sudah selesai. Ini membuat feed ya. Selanjutnya setup environment. Nah, kita telah menginstal Composer dan dependensi front end-nya. Kemudian kita lanjut ke setup. Mana di sini kita akan copy aja perintah ini untuk membuat file .nfv-nya. Kita enter saja, maka dia akan membuat folder baru .nfv-nya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya untuk generate key. Kita generate key. Nah, masuk saja perintahnya itu, kemudian application cache successfully. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya lihat ke GitHub konfigurasi database. Nah, di NFV. Nah, perlu kita ketahui ya. .env ini dia tuh sama seperti KTP ya. KTP bisa dibilang KTP-nya project kita ini, agar bisa saling mengenal ke database gitu ya. Nah, di mana untuk setup-nya itu nih ada di sini. Nih, pertama, nih di bagian yang di komentar ini kita unkomentar. Nah, ini kita ganti ya, jangan SQLite, kita pakai MySQL karena tadi kita kan pakai PHP MyAdmin, jadi pakai MySQL. Dan di sini pun ini project saya, khusus project saya DB hostnya itu karena menggunakan Laragon, jadi dia itu di localhost ya, localhost gitu. Nah, untuk portnya itu default 306, dan DB database ini merupakan database yang kita buat tadi. Mana sih ya? Ini bukan database. Nih, tadi kan kita sudah bikin ini nama database-nya, testing present pro. Ini kita copy aja, address, yes, kita copy, testing, copy. Nah, ini database yang kita buat tadi, kita masukkan ke ini .env-nya, .env kita paste saja, testing present pro. Nah, ini untuk username ini kalau default dia masih root, dan passwordnya itu masih kosong ya. Oh iya, karena di sini kita untuk session drivernya itu ya, di project ini saya buat file tidak menyimpan ke database, jadi kita ubahnya ke file. Dan ada satu lagi, yaitu untuk mana ya? Nih, di change store ya. Nah, di change store ini saya tidak menggunakan database, tapi menggunakan file juga. Jadi kita ubah aja ke file gitu ya. Ini perlu dilakukan ya teman-teman. Kalau apa nanti kejelasnya bisa dilihat juga di
GitHub saya tadi. Mari kita lihat di GitHub. Langkah selanjutnya ialah ini, buat database tadi kita sudah. Kemudian kita menjalankan migrasi. Nah, migrasi ini sudah. Kita tadi sudah bikin migrasi. Karena migrasi ini sebenarnya fungsinya untuk membuat table secara otomatis ke database. Tapi kita tadi kan karena import database, jadi tidak perlu migrasi. Mungkin langsung saja kita ke jalankan web ya. Kenapa tidak menjalankan ini? Karena ini untuk menjalankan seeder ya, atau dummy database. Itu jika database kita kosong. Gitu. Tadi karena bisa dilihat ya teman-teman, di sini contohnya di user, ada beberapa isi gitu dari database yang kita import tadi. Jadi kita tidak usah memanggil seeder ya. Jadi langsung saja kita jalankan web dengan ini, perintah php artisan serve. Kemudian kita klik. Nah, dia ada di sini ternyata ya. Tidak direct. Nah, ini dia website tampilan kita. Karena kita tadi mengimport database yang sudah ada isinya, jadi kita tinggal login saja sebagai admin. Contohnya admin di sini username admin, passwordnya itu password. Nah, kira-kira beginilah tampilannya ya teman-teman. Jadi di sini kita sudah bisa menjalankan project kita dari GitHub gitu. Nah, mungkin sama. Kalau contoh ya, saya mau login sebagai karyawan nih dengan nick 001. Nah, ini passwordnya saya tidak tahu lagi, jadi di sini kita klik reset password saja. Jadi password itu akan default ke 1-8 ini. Kita log out, masuk 01, passwordnya 1-8. Nah, kita berhasil login sebagai karyawan. Nah, dengan nama Franz. Jadi teman-teman, begitu saja kira-kira cara menjalankan project yang kita ambil dari GitHub atau menjalankan project yang sudah ada gitu ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan step by step instalasi. Bukan instalasi deh, tapi membuat gitu ya. Step by step cara membuat web absensi ini. Nah, itu nanti akan kita lakukan di pertemuan keempat. Jadi baik, sekian dulu dari saya untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang pengen ditanyakan, langsung saja tanyakan saja melalui GitHub saya.